Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aprilia dari kelas Ilmu Komputer A dengan NPM 2417051066. Di sini saya akan menjelaskan UTP AI saya. Jadi di sini udah ada collab-nya. Nah, di sini judulnya itu adalah klasifikasi diabetes menggunakan genetik algorithm dan KNN. Nah, jadi di sini menggunakan metode klasifikasi untuk melihat apakah seseorang memiliki penyakit diabetes atau tidak berdasarkan data yang udah ada, data setnya. Nah, di sini ada latar belakangnya. Ya, latar belakangnya tuh ya kita bakal melihat tuh orang punya penyakit diabetes atau tidak ya berdasarkan data kesehatannya. Dapat dibuat model machine learning untuk memprediksinya. Gitu. Terus tujuannya itu untuk membangun model klasifikasi menggunakan algoritma Key Nearest Neighbors (KNN) yang dikombinasi dengan GA untuk milih fitur terbaik. Jadi dapat meningkatkan performa modelnya. Terus hasil yang diharapkan itu mampu untuk melakukan klasifikasi dengan baik dan GA-nya itu dapat meningkatkan akurasi dan punya fitur yang relevan. Ya, jadi pertama di sini tuh kita upload dulu filenya, CSV-nya. Nah, di sini saya itu menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu PIM Indians dari Diabetes Database. Jadi di sini datasetnya. Di sini usability-nya itu 8,82. Nah, terus selanjutnya di sini kan udah kita upload filenya. Terus selanjutnya kita import library. Manggil fungsi yang ada. Tuh, manggil beberapa fungsi yang dipakai. Terus selanjutnya itu load dataset. Di sini kita df head. Di sini untuk nunjukin 5 baris pertama nama-nama kolomnya. Jadi di sini ada pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, sama diabetes, pedigree function, age, sama outcome. Nah, outcome ini nih hasil ya. Kalau satu berarti dia itu punya penyakit diabetes. Kalau nol itu nggak punya penyakit diabetes. Nah, terus di sini ada DF info. Nah, dari DF info ini kita bisa tahu kalau ada 768 data. Terus di sini jumlah kolomnya itu ada 9. Terus tipe datanya itu integer sama float. Terus masing-masing data itu nggak ada missing value karena dia non-null ini. Nah, terus selanjutnya adalah df describe. Nah, df describe ini buat nampilin ringkasan statistik dari datanya gitu. Nah, di sini ada count, min, std, min 25%, 50%, 75%, dan maksimalnya. Nah, terus di sini ada contohnya ya, misal di sini glukosa rata-ratanya itu ada di 120-an ya, rata-ratanya. Nah, terus kalau nilai minimumnya itu ada di 0, terus nilai maksimumnya itu ada di 199. Nilai apa? Kadar gula darahnya. Nah, oke. Terus selanjutnya itu ada processing. Nah, di sini ada missing value. Nah, di sini udah dicek kan semuanya 0, berarti dia nggak ada data yang missing value.
berarti dia kosong. Data setnya itu kosong, berarti dia nggak ada missing value-nya. Nah, terus selanjutnya itu ada di sini pisah fitur sama target. Nah, kalau X itu untuk fitur input, Y itu untuk target atau outcome. Nah, di sini juga datanya dipisah. Jadi fitur sebagai input, terus outcome-nya sebagai targetnya kan. Terus di sini ada normalisasi data. Di sini fungsinya itu buat nyamain skala datanya. Kayak biar skala datanya sama, kita tuh pakai standar scalar biar skalanya sama. Terus selanjutnya terakhir di processing itu ada split data. Nah, split datanya itu dibagi jadi 80%-nya training, 20% itu testing. Oke. Selanjutnya itu adalah genetic algorithm ya. Nah, di genetic algorithm ini kan pakai KNN ya. Nah, terus habis itu yang pertama kita bakal representasinya dulu. Nah, contohnya kalau di sini misal kita pakai angka biner 0 sama 1. Nah, kan tadi misal fiturnya itu ada 9 ya. Berarti nanti kita bakal bikin kombinasi kalau nggak 6 deh, misal fitur ada 6 deh. Jadi misal nanti kombinasinya bakal 01 01 01. Itu misal. Berarti ada 3 fitur yang dipakai dan 3 fitur yang nggak dipakai. 1 itu fiturnya dipakai, 0 itu fiturnya tidak dipakai. Gitu. Jadi setiap individu itu bakal direpresentasiin dalam bentuk biner. Dan dia ditunjukin fitur yang dipilih. Gitu. Nah, terus selanjutnya ada inisialisasi populasi. Nah, di sini kita ada size, ada n fitur. Size itu ada jumlah individunya, n fitur itu ada jumlah fiturnya. Jumlah fitur ada berapa? Nah, di sini di def create population, di sini kita bakal membuat populasi dan populasinya itu acak. Populasi angka biner tadi itu ya untuk nentuin. Nah, terus selanjutnya itu ada fitness function. Nah, fitness function itu di bagian awal di sini. Kalau misalnya kosong, berarti dia bakal nilainya 0. Terus di sini selected features ini untuk mengambil data berdasarkan fiturnya. Oke, terus selanjutnya kita bakal pakai model KNN di sini. Terus di sini ada prediksinya. Gitu. Jadi di sini tuh kita bakal memilih hasil terbaik gitu. Nah, selanjutnya ada selection. Selection sebentar. Terus ada selection di sini. Nah, selection ini tuh untuk dilakuin ya. Kan tadi di fitness functionnya udah dipilih tuh hasil terbaik. Terus di selection ini
bakal dipilih lagi dua individu terbaik. Kan eh tadi udah dipilih satu satu atau individu terbaiknya. Di selection itu bakal dipilih dua berdasarkan nilai fitness yang sebelumnya. Terus selanjutnya ada crossover. Nah, kalau crossover lanjutan yang sebelumnya kan udah dipilih dua hasil terbaik atau dua individu terbaik. Terus di crossover ini kita bakal gabungin dua-dua itu jadi menjadi parent, terus jadilah solusi baru gitu. Nah, terus di mutation atau mutasi ini bakal mengubah bit dari 0 ke 1. Dilakuin variasi. Kan tadi udah bikin em, dua individu, udah pilih dua individu dan menjadi parent dan menghasilkan solusi baru. Terus di mutasi ini kita bakal memberi variasi kepada individu yang baru itu, gitu. Terus di sini ada loop utamanya untuk proses generasinya. Nah, alurnya itu em, sama sih sebenarnya. Kayak dari awal itu kan. Dia tuh bakal menghitung fitnessnya, terus bakal nyimpen skor terbaik atau hasil terbaiknya. Terus habis itu dipilih dua yang terbaik untuk menjadi parent. Terus crossover untuk milih untuk menjadi dua individu yang menjadi parent, terus mutasi itu untuk ngasih variasi ke solusi baru tersebut gitu. Nah, prosesnya ini bakal diulang-ulang terus selama beberapa generasi buat uh, dapetin solusi terbaik. Nah, terus hasil akhirnya itu habis beberapa generasi itu dapat uh, mem- merepresentasikan fitur terbaiknya. Terus terus di sini selanjutnya adalah pembuatan dan evaluasi model. Nah, di sini tuh yang pertama itu adalah fitness. Nah, yang pertama itu kita di sini bakal milih fitur terpilihnya ya, selected features ya. Nah, di sini udah kelihatan ya, fitur terpilihnya itu 1, 2, 5, sama 6. Nah, itu udah langsung ada kan jawabannya. 1, 2, 5, 6 itu fitur terpilihnya. Nah, terus yang kedua ini ya, kita bakal milih fitur terpilihnya ya. Yang ini tadi, X-Train Final, X-Test Final. Ini training, ini testing. Gitu. Nah, terus selanjutnya di sini kita bakal menggunakan metode KNN-nya. Kita masukin model KNN-nya di sini. Nah, terus selanjutnya ada prediksi. Nah, ini buat menebak hasil pada datasetnya. Kayak gitu. Terus ada evaluasi model. Di sini yang ada akurasi. Nah, akurasi itu buat nunjukin berapa banyak sih prediksi yang benar gitu. Terus ya di sini ada
sesuai sama permintaan tugasnya ya. Ada precision, recall, F1 score, sama sport. Nah, kalau precision ini seberapa tepat prediksinya positif. Terus kalau recall itu berapa banyak kasus positif yang berhasil ditemuin. Terus F1 score itu gabungan dari precision sama recall. Nah, sih. Terus digunain precision recall F1 score itu digunain untuk kita tahu performa modelnya itu gimana. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya terakhir itu udah visualisasi. Nah, di sini kita pakai import matplotlib. Nah, di sini kita udah melihat ya, kita bakal melihat perkembangan fitness genetik algoritmnya, generasi dan akurasinya. Di sini X-nya itu generasi, terus Y-nya itu akurasinya. Generasi buat nunjukin urutan iterasi atau angkatan populasinya, terus akurasi atau Y, sumbu Y, itu nunjukin nilai kecocokan atau fitness score yang terbaik. Terus kita di sini mau analisis nih, kita mau lihat perkembangannya dari generasi 0 ke 1. Kan 0, 2, 1 berarti di tengah-tengah sini ya. Di sini. Dari 0 ke 1 terjadi peningkatan ya akurasinya dari 0,7 0,7227 0,727 di sini lah ya. Kan dia naikin dari sini. Terus ke 0,47 0,747 di sini lah ya nih. Dia kan nggak pas 0, sini berarti di sini. Gitu. Terus dari generasi 1 ke 7, dari 1 ke 7 dari sini ke sini ya. Nah, di sini kelihatan ya kalau selama 6 generasi itu tuh algoritmanya tuh nggak nemuin individu baru yang lebih pintar dari sebelumnya. Jadi dia eh bakal naik-naik terus. Dan mungkin ya populasi ini tuh terjebak dan ngasilin dan belum bisa ngehasilin variasi yang lebih baik lagi. Jadi makanya dia um, ya dia bakal sama aja gitu. Oke, nah terus selanjutnya itu ada yang uh, confusion matrix. Nah di sini kita bisa lihat ya dari datanya ini yang bagian uh, 81. Karena kita mau ini dulu ya. Nah, di sini kita bakal nunjukin confusion matrixnya ya. Terus ada prediksinya di sini, terus ada aktual yang aslinya. Nah, di sini ada angka 81. Di sini true negatif. Dia tuh modelnya memprediksinya 0, ya kan? Prediksinya 0. Dan aktualnya dia beneran 0. Jadi dia itu benar. Jawabannya benar gitu. Berarti ada 81 orang yang tidak punya penyakit diabetes. Terus selanjutnya ada 33. Di sini angka prediksinya itu 1 dan angka aktualnya pun 1. Berarti di sini dia benar. Dan berarti dia ada 33 yang punya penyakit diabetes. Terus di sini ada 18. 18 ini angka prediksinya 1 dan angka aktualnya ternyata 0 ya di sini. Dan berarti dia tuh false atau dia salah ya, tadi false positif. Terus
Di sini angka 22, angka prediksinya 0, terus angka aktualnya itu 1. Berarti dia false, negatif juga gitu. Nah, udah sih. Mungkin itu ya udah akhir dari visualisasinya. Jadi di sini udah akhir ya untuk nunjukin orang yang punya penyakit diabetes. Berarti ada 81 orang yang nggak punya penyakit diabetes dan 33 orang yang punya penyakit diabetes. Dan sisanya ada 22 ditambah 18 itu ada 40 ya. Ya. Ada 40 yang salah prediksi. Dan di sini nunjukin ya bahwa eh, di sini memprediksinya yang benar itu lebih banyak daripada yang salah. Jadi yang benar ada 81 tambah 33 itu ada 114. Itu kan lebih banyak daripada 40. Jadi di sini udah alhamdulillah udah benar ya untuk memprediksi nilainya. Lebih banyak yang benar daripada yang salah gitu. Terus udah kesimpulannya. Jadi kesimpulan hasil percobaannya tuh GA-nya berhasil ya digunain di fitur seleksi. Jadi kita dapat kombinasi fitur-fiturnya. Terus model KNN-nya juga itu fiturnya bisa klasifikasi yang baik gitu. Dan ditunjukin melalui nilai akurasinya. Di sini ya, nilai akurasi, precision, recall, F1 score, dan juga grafik konvergensinya nunjukin nih bahwa GA-nya itu meningkat selama beberapa generasi. Oke, udah sih. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata saya, mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.